Kisah keluarga Trump di New York City dimulai jauh sebelum Donald Trump lahir. Akar keluarga ini berasal dari sebuah desa kecil bernama Karlstad di Jerman. Di sanalah Friedrich Trump dan Elisabeth Christ dilahirkan dan dibesarkan. Menariknya, rumah mereka saling berhadapan, sehingga mereka sudah saling mengenal sejak kecil. Pada tahun 1880-an, Friedrich memutuskan meninggalkan Jerman dan pergi ke Amerika Utara untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Ia sempat pergi hingga Alaska saat demam emas sedang marak. Di sana, Friedrich tidak menjadi penambang emas, melainkan membuka restoran dan tempat hiburan bagi para pencari emas. Dari usaha-usaha inilah ia berhasil mengumpulkan modal awal yang cukup besar. Setelah beberapa tahun, Friedrich kembali ke Jerman dan menikahi Elisabeth pada tahun 1902. Tak lama kemudian, pasangan muda ini memutuskan untuk hijrah ke Amerika Serikat, tepatnya New York City, sebuah kota yang saat itu masih berkembang pesat. 5 wilayah New York baru saja resmi digabung menjadi satu kota besar 4 tahun sebelumnya. Mereka pertama kali tinggal di Morrisania, Bronx, bersama saudara perempuan Friedrich. Daerah itu merupakan kawasan yang banyak dihuni imigran Jerman. Namun meski dikelilingi sesama orang Jerman, Elisabeth merasa rindu kampung halaman. Setelah melahirkan anak pertama mereka pada 1904, yang juga diberi nama Elisabeth, keluarga ini kembali ke Jerman dengan harapan bisa menetap di sana. Sayangnya, pemerintah Jerman menolak memberikan kembali kewarganegaraan kepada Friedrich. Alasannya, ia dianggap meninggalkan negara hanya untuk menghindari wajib militer Kekaisaran Jerman. Karena itu, keluarga Trump terpaksa kembali lagi ke Amerika. Sekembalinya ke New York, mereka kembali menetap di Bronx. Di sana Elisabeth melahirkan anak kedua mereka, Friedrich Christ Trump, yang sejak kecil dipanggil Fred. 2 tahun kemudian lahir anak ketiga mereka, John George Trump. Untuk menghidupi keluarganya, Friedrich membuka usaha barbershop di Lower Manhattan, tepatnya di kawasan Wall Street. Ia mencukur rambut para pebisnis dan pekerja keuangan di gedung yang kini menjadi kantor pusat Deutsche Bank. Namun Friedrich tidak ingin selamanya hanya melayani orang-orang kaya, ia ingin menjadi bagian dari mereka. Pada September 1908, Friedrich membeli properti pertamanya di Woodhaven, Queens, berupa rumah 2 lantai. Ini menjadi langkah awal keluarga Trump di dunia properti. Selain itu, ia juga bekerja sebagai manajer di Medallion Hotel milik orang Jerman di Manhattan. Hotel tersebut kini sudah tidak ada dan lokasinya berubah menjadi area parkir. Tak lama kemudian, seluruh keluarga pindah ke Queens agar lebih dekat dengan investasi properti Friedrich. Mereka tinggal di rumah 2 lantai di Woodhaven, yang hingga hari ini masih berdiri. Namun kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Saat Perang Dunia Pertama pecah, warga Amerika keturunan Jerman menghadapi diskriminasi dan kecurigaan. Untuk mengurangi tekanan sosial, Friedrich mengubah namanya menjadi Friedrich Trump agar terdengar lebih Amerika. Di kemudian hari, putranya Fred bahkan mengaku berasal dari Swedia demi menarik penyewa Yahudi, sebuah cerita yang terus dipercaya keluarga selama bertahun-tahun. Tragedi besar datang pada tahun 1918 ketika wabah flu Spanyol melanda dunia dan menewaskan lebih dari 21 juta orang. Friedrich Trump termasuk salah satu korbannya. Elisabeth pun menjadi janda dengan 3 anak kecil. Namun Elisabeth tidak menyerah. Ia mengambil alih bisnis properti suaminya dan mendirikan perusahaan bernama Elizabeth Trump & Son. Selama bertahun-tahun, Elizabeth membeli dan menjual rumah, membangun properti baru, mengatur pinjaman, bahkan membantu tetangga menjual rumah mereka, sambil membesarkan anak-anaknya. Ketika Fred sudah cukup dewasa, ia mengambil alih usaha keluarga. Dalam beberapa dekade berikutnya, Fred Trump mengembangkan bisnis ini menjadi kerajaan properti besar di New York. Dari kerja keras inilah akhirnya lahir kekayaan keluarga Trump, yang kemudian diwariskan kepada putranya, Donald Trump, dan menjadi fondasi perjalanan Donald menuju dunia bisnis dan politik.